Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 7 di materi bab 7 tentang garis dan sudut pada pertemuan kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Pada pertemuan hari Senin kemarin, saya sudah membahas tentang hubungan-hubungan antar sudut, yaitu ada 3, tentang sudut-sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen, yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Kemudian ada juga sudut-sudut yang saling berpenyiku, yang besar sudutnya kalau dijumlahkan dua sudutnya hasilnya sama dengan 90 derajat. Kemudian ada sudut yang saling bertolak belakang, yaitu yang besar sudutnya sama. Nah, di pertemuan kelima ini kita masih membahas tentang sudut, yaitu berkaitan dengan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, jadi ada dua garis yang sejajar, kemudian garis sejajar itu dipotong oleh garis lainnya. Nah, ini di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu sudut-sudut sahadap. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada sebuah garis sejajar yaitu garis K dan garis L. Kemudian garis K dan garis L ini dipotong oleh garis M. Nah, itu bisa kalian lihat garis M-nya memotong di tengah-tengah garis K. Nah, pada gambar tersebut garis K sejajar dengan garis L dan dipotong oleh garis M. Titik potong garis M terhadap garis K dan L berturut-turut di titik P dan titik Q. Nah, jadi titik potongnya yang mana? Titik potongnya yang di tengah ini ya. Nah, ini yang di tengah ini. Ini disebut titik potong. Yang P itu titik potong garis M dengan garis K. Kemudian yang Q itu titik potong antara garis L dan garis M. Seperti itu. Nah, dari dua titik potong tersebut terbentuklah 4 buah sudut, yaitu saya beri nama sudut P1, P2, P3, P4. Kemudian ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi ada 4 titik potong di situ ya. Ada 4 sudut yang terbentuk dari setiap titik potongnya. Kemudian pada gambar di atas, sudut P2 dan sudut Q2 itu menghadap arah yang sama. Maksudnya menghadap arah yang sama bagaimana? Sama-sama berada di bagian atas garis yang sejajar. Jadi yang P2 itu sudut P2, yang ini, yang saya lingkarin ini. Sudut P2 ini berada di atas garis K dan menghadap ke sebelah kanan. Kemudian yang sudut Q2 juga sama, berada di atas garis L dan menghadap arah yang sama. Demikian juga dengan sudut P1 dan sudut Q1, kemudian sudut P3 dengan sudut Q3, dan sudut P4 dengan sudut Q4. Sudut-sudut yang demikian itu disebut dengan sudut-sudut yang saling sahadap. Nah, besar sudut sahadap yaitu sama besar sehingga dapat ditulis sudut P1 itu sama dengan sudut Q1, sudut P2 sama dengan sudut Q2, sudut P3 sama dengan sudut Q3, dan sudut P4 sama dengan sudut Q4. Nah, misalnya sudut P1-nya itu nilainya 120 derajat. Berarti nilai sudut P1-nya itu besarnya sama, yaitu 120 derajat. Kalau besar sudutnya diketahui. Ini adalah sifat yang pertama. Jika dua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut sahadap yang berhadapan itu nilainya sama besar. Kemudian yang kedua itu sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping sudut P4 dan Q2, sudut Q2 berada di antara atau di dalam dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis transversal.
Nah, garis transversalnya itu adalah yang garis M. Nah, garis transversal itu adalah garis yang memotong dua garis atau lebih dan memiliki dua atau lebih titik potong seperti itu. Contohnya seperti garis M ini, dia memotong garis K dan garis L sehingga terbentuklah dua titik potong yaitu titik P dan titik Q. Nah, kemudian tadi sudut P4 dan Q2 itu berada di dalam dua garis transversal, di dalam dua garis sejajar. Nah, ternyata P4-nya yang mana? P4 itu yang ini. Jadi saya centang P4, kemudian ada Q2. Ada Q2. Nah, letaknya berada di dalam garis sejajar. Anggaplah dua garis sejajar ini kalau saya tutup seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama berada di dalam garis sejajar K dan garis sejajar K dan L. Kemudian berseberangan terhadap garis transversal. Nah, kita lihat di sini. Sudut P4 itu letaknya di sebelah kiri garis M, ya kan? Di sebelah kiri garis M. Kemudian titik Q2 itu letaknya berada di sebelah kanan garis M atau garis transversalnya. Sehingga sudut-sudut yang demikian itu disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Pasangan sudut-sudut dalam berseberangan yang lain pada gambar di atas adalah sudut P3 dan sudut Q1, ya. Yang penting ingat kalau dalam berseberangan berarti di dalam garis sejajar dan bersebelahan atau berseberangan dengan garis transversalnya. Ini adalah sifat yang kedua. Jika dua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangannya itu sama besar. Berarti sudut P4 dan sudut Q2 itu besar sudutnya sama. Berarti misalnya sudut P4 itu misalnya 60 derajat. Berarti sudut Q2 itu juga sama besarnya, yaitu 60 derajat. Kemudian yang ketiga ada sudut-sudut luar berseberangan. Kalau tadi kita bahas dalam berseberangan, yang sekarang itu ada sudut-sudut yang luar berseberangan. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, sudut P1 dan sudut Q3 berada di luar garis sejajar dan berseberangan terhadap garis transversalnya. Nah, ini sama gambarnya seperti tadi. Sudut P1 yang mana? Sudut P1 yang atas ini. Nah, ini. Ada sudut P1, kemudian Q3 yang mana? Q3 yang di bawah, yang ini. Nah, ini kalau saya tutup lagi garis sejajarnya. Nah, seperti itu. Saya tutup. Nah, ternyata sudut P1 dan P3 itu, Q3 itu tidak berada di dalam garis sejajar atau daerahnya garis sejajar, melainkan di luar garis sejajar. Nah, sudut P1 dan sudut P3 ini disebut dengan sudut-sudut luar berseberangan karena letaknya berseberangan terhadap garis transversalnya. Sudut P1 itu berada di sebelah kiri garis transversalnya, kemudian sudut Q3 itu berada di sebelah kanan garis transversalnya. Kemudian pasangan sudut-sudut luar berseberangan yang lain pada gambar di atas adalah sudut P2 dan sudut Q4. Oh maaf, ini saya salah tulis. Ini sudut Q3 seharusnya. Ini sudut Q3. Yang ini adalah sudut P1. Jadi sudut P1 dan sudut Q... Oh benar, Q2 dan Q4. Q2 dan Q4 ya. Ini saya hapus. Ini pasangan sudut-sudut berseberangan yang lainnya, yaitu P2 dan Q4. Ini adalah sifat yang ketiga. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Berarti nilai P1 dan nilai sudut besar sudut P1 dan besar sudut Q3 itu nilainya sama, yaitu misalnya besar sudutnya 100 derajat, berarti Q3-nya juga nilainya 100 derajat, seperti itu. Kemudian ada sudut-sudut dalam sepihak.
Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, sudut P3 dan sudut Q1 itu berada di dalam dua garis sejajar. Dan keduanya terletak di sebelah kiri garis transversal. Nah, yang mana sih sudut P4 dan Q1? Nah, P4 itu yang bagian bawah ini. Ini adalah P4. Kemudian Q1 yang berada di atasnya. Nah, ini kalau saya tutup lagi garis sejajarnya. Maka bisa kita lihat sudut P4 dan sudut Q1 itu berada di dalam garis sejajar. Di dalam daerahnya garis sejajar. Dan letaknya sama-sama di sebelah kiri garis transversal. Jadi sudut-sudut yang demikian itu disebut dengan sudut-sudut dalam sepihak. Nah, besar sudut-sudut dalam sepihak jika dijumlahkan maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kalau sudut P4-nya nilainya 100 derajat, berarti sudut Q1-nya itu adalah 80 derajat. Supaya kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 180 derajat. Jadi anggaplah sudut P4 dan sudut Q1 itu adalah pasangan sudut yang saling berpelurus. Seperti itu ya, karena kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Pasangan sudut-sudut dalam sepihak yang lain pada gambar di atas itu adalah sudut P3 dan sudut Q2. Nah, jadi sudut P3 itu berada di sebelah kanan garis transversal dan sudut Q2 itu juga berada di sebelah kanan garis transversalnya dan sama-sama berada di dalam daerah dua garis sejajar. Nah, ini adalah sifat yang keempat. Jika dua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihaknya itu adalah 180 derajat. Kemudian di nomor 5, sudut-sudut luar sepihak. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, sudut P1 dan sudut Q4 itu berada di luar dua garis sejajar. Dan keduanya terletak di sebelah kiri garis transversal. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. P1 yang mana? P1 yang atas ini. Nah, ini sudut P1 dan sudut Q4, sudut Q4-nya yang di bawah. Nah, ini kalau saya tutup lagi. Nah, seperti itu. Jadi, sudut P1 dan sudut Q4 itu berada di luar garis sejajar. Dan keduanya terletak di sebelah kiri garis transversal. Itu yang disebut dengan sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut luar sepihak. Besar sudut-sudut luar sepihak jika dijumlahkan maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut P1 ditambah sudut Q4 itu kalau dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Jadi kalau yang dalam sepihak itu juga sama. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Oh, ini saya salah ketik. Ini sudut-sudut luar sepihak. Nah, itu pasangan sudut-sudut luar sepihak yang lain pada gambar di atas itu adalah P2, yang ini. P2 dan Q3. Sudut P2 dan sudut Q3. Nah, ini adalah sifat yang kelima. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut luar sepihaknya adalah 180 derajat. Nah, contoh 1, diketahui garis P itu sejajar dengan garis Q. Dan garis R itu memotong garis P dan garis Q di titik A dan B. Tentukanlah yang pertama adalah sudut-sudut yang saling sahadap. Yang B, sudut-sudut luar berseberangan. Yang C, sudut-sudut dalam sepihak. Nah, ini bisa kita lihat garis P dan garis Q itu sejajar ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, sudut-sudut yang sahadap yang mana? Berarti sudut-sudut sahadapnya yang A1 dengan B1, sudut A2 dengan sudut B2, kemudian sudut A3 dengan sudut B3, dan sudut A4 dengan sudut B4. Nah, itu adalah sudut-sudut yang sahadap karena menghadap arah yang sama. Kemudian
Yang B, yaitu berdasarkan gambar di atas, sudut-sudut luar berseberangannya adalah yang mana? Sudut-sudut luar berseberangan. Garis transversalnya adalah yang R. Sehingga kalau saya tutup garis sejajarnya seperti ini, nah, berarti yang di luar garis sejajar yang mana? Yaitu yang A1 dengan B3 karena berseberangan, kemudian A4 dengan yang B2. Nah, seperti itu. Berarti sudut-sudut luar berseberangannya adalah sudut A1 dengan B3, kemudian sudut A4 dengan sudut B2. Oke, saya mau kalian yang menjawab yang bagian C. Sudut-sudut dalam sepihak pada gambar di atas itu yang mana saja? Coba kalian sebutkan di kolom chat. Akan saya lihat. Sebentar, saya beri waktu 30 detik. Silakan. Dari gambar itu yang mana saja sudut-sudut yang dalam sepihak? Ini ada jawaban dari Antonius Tan, dia menjawab A3, sudut A3 dengan sudut B4. Oke, bagus. Kemudian Yaser, dia menjawab 3 dengan 4. Oke, 3 dengan 4. 3-nya siapa, 4-nya siapa saya nggak tahu karena dia tidak menyebutkan hurufnya. Kemudian dari Gatan, itu sudut A3 dengan sudut B4. Oke, sama seperti Antonius. Kemudian ada siapa ini? Lucky Safwan, sudut A2 dengan sudut B1. Kemudian ada lagi dari Davin, 7G. Itu A3 dengan B4. Kemudian ada Muhammad Iqbal, itu A2 dan B1. Ada lagi Dava Khairil Azam, itu sudut A3 dan B4, kemudian A2 dan B1. Wah, ini lengkap, ada 2 jawaban. Oke, apakah benar jawaban kalian yaitu rata-rata menjawab sudut A3 dan sudut B4, kemudian sudut A2 dengan sudut B1. Apakah sama? Nah, tadi ingat, kalau dalam sepihak berarti berada di dalam 2 garis sejajar dan letaknya sama terhadap garis transversalnya. Nah, kita lihat di sini ternyata sudut A3 itu berada di bagian bawah sudut transversal garis transversalnya yaitu garis R. Nah, ini A3, kemudian B4 itu terletak di dalam garis sejajar dan juga di bawah garis transversalnya yaitu garis R. Ternyata bisa kita lihat, ternyata jawabannya adalah sudut A2 dengan B1 itu adalah dalam sepihak. Nah, kemudian sudut A3 dengan sudut B4 itu juga dalam sepihak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang menjawab sudut A2 dengan B1, kemudian A3, sudut A3 dengan B4 itu jawaban kalian benar. Berarti kalian menyimak materi yang saya jelaskan barusan ya. Kemudian ini adalah contoh yang pertama, kalian hanya diminta untuk menyebutkan sudut-sudut yang berada pada gambar seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua kita mencoba untuk mulai menghitung ya. Diketahui garis P itu sejajar dengan garis Q, gambarnya sama seperti yang tadi Mas ya. Dan garis R itu memotong garis P dan garis Q di titik A dan titik B. Nah, di sini jika sudut A1 itu sama dengan 11x derajat dan sudut B2 itu sama dengan 5x ditambah 20 dalam derajat, tentukanlah yang pertama adalah nilai x, kemudian yang kedua adalah besar sudut B4. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Sudut A2, yang mana sih A2? A2 yang ini. A1 yang di sebelahnya ya, yang ini.
Sudut A1 dengan sudut B2 itu ternyata adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Nah, ingat tadi, sudut luar sepihak itu kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 180. Berarti, nah ini ya, berdasarkan gambar sudut A1 dan B2 itu merupakan sudut luar sepihak. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, kita substitusi nilai-nilai yang diketahui dari soal. Nah, ini sebenarnya ada tanda kurung di sini ya untuk memisahkan. Nah, seperti ini. Maka 11x ditambah 5x ditambah 20 itu sama dengan 180. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 16x ditambah 20. Ya, itu yang ada variabelnya kita jumlahkan, konstantanya karena tidak ada angka yang lain, berarti tetap nilainya. Berarti 16x ditambah 20 sama dengan 180. Kemudian konstantanya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga kita peroleh yaitu 16x sama dengan 160. Kemudian kita tentukan nilai X-nya dengan cara 160 dibagi 16, sehingga diperoleh X sama dengan 10, seperti itu ya. Kemudian untuk bagian B. Untuk bagian B, besar B4 itu sama dengan berapa yang ditanyakan. Nah, coba B4 itu berada di bagian mana? B4 itu yang ada di sini ya. Nah, seperti itu. Coba saya beri waktu 2 menit atau 1 menit lah, 2 menit kelamaan mungkin. Kira-kira berapa sih besar sudut B4? Coba kalian kerjakan. Saya tunggu jawabannya. Silakan tulis jawabannya di kolom chat ya. Berapa kira-kira besar sudut B4? Kalau kalian memahami materi yang hari Senin, pasti tidak akan kesulitan menjawab berapa sih besar sudut B4? Coba, berapa sih sudut B4 itu? Saya bantu sedikit. Antonius Tan katanya 180 derajat. Oh. Coba saya tunggu jawaban yang lain. Apakah ada sih jawabannya selain 180 derajat? Kalau saya bantu sedikit, kalau kalian lihat sudut B2 itu letaknya sudut B4 itu letaknya bertolak belakang dengan sudut B2. Nah, artinya sudut B4 itu nilainya pasti sama besar dengan sudut B2. Nah, itu sudah saya bantu sedikit. Berarti berapa sih besar sudut B4-nya? Nah, ini dari Nadir, Muhammad Nadir Arayan. Dia menjawab sudut B4 itu sama dengan 70 derajat. Di sini ada yang bilang 7F, Yaser, itu dia bilang besar sudut B4 itu sama dengan 10 derajat karena bertolak belakang dengan B2. Oke. Ini dari Rizka Dewi. Dia menjawab 70 derajat, Pak. Kemudian ada Hamdalah Raja. Itu dia menjawab 90 derajat. Kemudian Muhammad Iqbal Fahri 70 derajat. Kemudian Karisa menjawab 90 derajat. Kemudian Muhammad Iqbal itu tadi sudah. Oke, jadi bervariasi ya macam jawabannya. Ada yang menjawab 180 derajat, ada yang menjawab 90 derajat, ada yang menjawab 70 derajat, tadi ada yang menjawab 10 derajat kalau tidak salah. Nah, bagaimana sih jawabannya? Kita cek. Nah, berdasarkan gambar sudut B4 dan sudut B2 itu merupakan sudut yang bertolak belakang. Sehingga sudut B4 itu pasti sama dengan sudut B2. Sudut B2-nya berapa? Sudut B2-nya itu 5X ditambah 20. Berarti 5X ditambah 20, X-nya kita ganti. X-nya tadi berapa? X-nya yang 10 ini. Nah, ini. X-nya sama dengan 10. Nah, berarti 5 dikali 10 itu ditambah 20. 5 dikali 10 berapa? 5 dikali 10 itu 50. Ditambah 20. Berarti 50 ditambah 20 itu hasilnya sama dengan
70 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian yang menjawab 70 derajat, selamat, berarti kalian menghitungnya masih tepat, tidak terburu-buru. Kemudian yang menjawab yang selain 70 derajat, tidak apa-apa, saya apresiasi kalian karena masih mau menjawab dan masih mau memperhatikan materi yang saya sampaikan. Kemudian ada contoh satu lagi, wah ini bagaimana Pak menentukan besar sudutnya? Kalau gambarnya seperti ini, gambarnya beda ya dari contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nah, di sini diketahui sudut ED, ruas garis ED itu sejajar dengan ruas garis CD. Jika besar sudut CAD itu sama dengan 48 derajat dan besar sudut DEB itu sama dengan 105 derajat, tentukanlah besar sudut DBE. Nah, jadi di sini CAD itu 48, di sini 48 derajat. Kemudian DEB-nya yang mana? DEB di sini berarti 105 derajat. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, berapa sih jumlah sudut yang ada pada segitiga? Nah, pasti di SD dulu seharusnya sudah pernah dijelaskan ya, jumlah sudut pada suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut-sudut pada segitiga itu kan ada 3. Misalnya sudut yang pertama, sudut ditambah sudut kedua, ditambah sudut ketiga, itu hasilnya harus 180 derajat. Nah, seperti itu. Belum, 10. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini kalau kalian melihat garis sejajar seperti ini, jika ruas garis CA dan ruas garis ED itu diperpanjang sedikit, kalian perpanjang sedikit, maka akan terbentuk 2 garis sejajar yang terpotong oleh sebuah garis transversalnya, yaitu ruas garis AB. Nah, seperti gambar itu, saya perpanjang sedikit supaya nampak gambarnya mirip dengan gambar sebelumnya, walaupun letaknya berbeda. Nah, di sini bisa kalian lihat, itu ruas garisnya terpotong oleh ruas garis AB, ya, seperti itu. Nah, sehingga ingat, sudut BDE dengan sudut DAC itu merupakan sudut yang sehadap. Nah, ingat tadi, kalau sudutnya sehadap, berarti besar sudut BDE itu sama dengan besar sudut DAC. Nah, seperti itu. Karena sudut CAD dan sudut EDB, ini saya tukar tadi, merupakan sudut-sudut yang sehadap, maka besar sudut CAD dan besar sudut EDB itu nilainya sama, yaitu 48 derajat. Berarti di sini 48 derajat ya. 48 derajat. Nah, tadi ingat, besar jumlah sudut pada suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, sehingga besar sudut DBE itu dapat kita cari dengan persamaan jumlah sudut pada segitiga BDE atau segitiga yang kecil ya yang berada di sebelah kanan. Maka kita peroleh sudut BDE ditambah sudut DEB ditambah sudut DBE itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita substitusi nilai-nilai yang diketahui berarti 48 derajat ditambah 105 derajat ditambah sudut DBE atau sudut yang dicari itu sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan semua sehingga kita peroleh sudut DBE itu sama dengan 180 derajat dikurang 153 derajat. Maka besar sudut DBE-nya itu sama dengan 27 derajat. Berarti sudut yang ini itu nilainya 27 derajat. Nah, seperti itu. Penerapan lain atau gambar lain, hubungan 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lainnya atau garis transversal seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian saya punya satu materi lagi yaitu tentang membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Silakan kalian tonton sedikit. Nggak perlu kalian lihat yang openingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar
suatu sudut menjadi dua bagian sama besar, atau membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah sudut, yaitu sudut ABC, di mana sudut ABC ini merupakan sebuah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Artinya kalau sudut 90 derajat ini akan saya bagi menjadi dua bagian sama besar, maka sudut tersebut masing-masing akan memiliki besar yaitu 45 derajat sudutnya. Nah, di sini yang langkah pertama yang harus kalian buat adalah membuat sebuah busur lingkaran. Membuat busur lingkaran menggunakan jangka di mana busur lingkaran itu akan memotong sinar garis BA dan BC. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya yang pertama, kalian bentangkan jangka kalian, tapi tidak bisa terlalu besar, yang penting cukup untuk memotong dua sinar garis yang sudah ada. Kemudian jarumnya kalian letakkan di titik B. Nah, jarumnya kalian letakkan di titik B. Kemudian kalian mulai membuat busur lingkaran dari samping titik C, dari samping sinar garis BC seperti ini, sehingga memotong di sinar garis BC dan sinar garis BA. Nah, seperti ini. Kemudian dari Lihat itu ya, titik potongnya saya beri nama busur misalnya lingkarannya titik yang tipis itu. Kemudian, nah ini busur lingkarannya yang ini ya. Nih. Saya tandai sedikit. Nah ini dari sini sampai ujung sebelah sini. Nah itu. Dari setiap titik potongnya saya beri nama misalnya titik P di sinar garis BA dan titik I di sinar garis BC. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya buat lagi sebuah busur lingkaran dari titik P dan titik I, yaitu titik potong busur lingkaran di sinar garis BA dan sinar garis BC. Ini. Nah, yang pertama saya buat busur lingkarannya. Kalian bentangkan jangkanya kira-kira saja, tidak usah terlalu besar. Kalian letakkan jarumnya di titik P seperti ini. Nah, ini jarumnya berada di titik P. Kemudian gambarlah busur lingkarannya di sebelah kanan atau di luar dari busur lingkaran yang kalian buat yang pertama. Nah, seperti ini, buat sedikit saja, tidak perlu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian tanpa mengubah ukuran jangka, kalian buat lagi busur lingkaran sehingga di titik Q sehingga memotong busur lingkaran yang kalian gambar dari titik P tadi. Nah, jadi kalian buat lagi. Nah, jadi sebelum kalian membuat busur yang keduanya, itu bentangan jangkanya tidak boleh kalian ubah, ya. Kalau kalian ubah, maka hasilnya tidak akan sama besar. Busur lingkaran sehingga di titik Q sehingga memotong busur lingkaran yang kalian gambar dari titik P tadi. Nah, jadi kalian letakkan di titik Q seperti ini, seperti pada video. Kemudian kalian buat lagi busur lingkaran sehingga memotong busur lingkaran yang kalian buat di titik P tadi. Nah, seperti itu. Sehingga ada perpotongan dua buah busur lingkaran dari titik P dan titik Q. Anggaplah titik potong tersebut saya beri nama titik R misalnya. Titik
R. Kemudian dari titik B, saya buat garis putus-putus sampai ke titik R. Dan buat garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah kita memperoleh ruas garis BR yang Nah, ini bisa kalian lihat ruas garis besar sudut ABR itu sama dengan besar sudut CBR. Nah, itu pasti sama besar kalau langkah-langkah yang kalian kerjakan itu sama seperti yang saya jelaskan ya. Jadi nanti ada beberapa gambar yang harus kalian gambar untuk mempraktekkan, yaitu membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Oke, kemudian ini ada tugas buat kalian. Nanti tugasnya akan saya share seperti biasa. Ini ada nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 yang menggambar. Jadi menggambar yang tadi itu langkah-langkahnya ada di halaman 166 sampai 167 buku paket ya. Ada dua gambar yaitu sudut 70 derajat dan sudut 150 derajat. Tugas dikumpul, batas waktunya saya beri waktu yang sangat lama. Bisa kalian kumpul setelah PTS, itu tanggal 27, paling lambat. Ini bukan hari Senin, salah. Hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, pukul 23.59 WITA. Itu batas terakhirnya. Sistem pengumpulan tugasnya sama seperti biasa. 7A sampai 7F itu dikumpulkan di Google Classroom, seperti biasa. Kemudian untuk kelas 7G sampai 7K itu silakan kumpul langsung ke WA Pak Zulpan. Itu nomor WA-nya sudah ada ya, saya share. Kemudian hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.30 WITA kita akan ulangan harian bab 7 materi garis dan sudut. Mohon agar mempersiapkan diri, mohon untuk belajar. Kemudian mohon tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dan juga dari saya silakan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Jangan sampai kalian ditagih oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalau kalian tidak kumpul, nilai akan kosong. Ya mohon maaf sekali kalau kalian nanti di rapot nilainya kosong atau bisa jadi kalian tidak naik kelas karena tugas kalian tidak pernah kalian kumpul. Oke, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.